Xiaoxin, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Ping Ping, kenapa kamu di sini? Bukankah itu karena terakhir kali? Ayahmu dan adikmu, mereka membuat keributan di pabrik. Rekan kerja mengira aku yang menyuruh mereka datang. Semua menjauhi aku. Aku sekarang sedang di lini produksi. Sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Maaf ya, Ping Ping tidak menyangka akan melibatkanmu. Tidak apa-apa, Xiaoxin. Kamu sekarang juga baik-baik saja, kan? Bisakah kamu memperkenalkan saya pekerjaan? Terima kasih. Oh, saya lupa memperkenalkan ini. Bibi Gu, ini Ping Ping. Saat aku bekerja di jalur produksi di pabrik, dia selalu memperhatikan aku. Sekarang justru karena aku, dia jadi dikucilkan oleh semua orang. Oh, ternyata ini temanmu. Ini mudah, Ting Ting. Nanti kamu ikut saja bekerja dengan tante. Tidak pergi ke jalur produksi lagi. Bekerja di kantor. Ada bibi yang melindungimu. Pasti tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih, Xiaoxin. Ping Ping, lantai atas adalah kantor para eksekutif pabrik obat. Dan kamu bertanggung jawab untuk area pengembangan di bawah ini. Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Bibi yang baik merekomendasikan kamu sebagai kepala tim kebersihan. Terima kasih, Bu Gu. Ping Ping, semangat ya. Aku duluan ya. Kupikir bisa duduk di kantor. Ternyata malah dia sendiri sudah memanjat cabang setinggi ini dari Gu Xiao. Tapi aku malah disuruh jadi petugas kebersihan. Lagi ngapain sih lihat-lihat? Gu Xiao, ngopi. Gu Xiao, saya adalah teman Xiaoxin. Dulu saya bekerja di jalur produksi. Itu diatur oleh Xiaoxin. Dia yang menugaskan saya di kantor. Kalau ada yang Anda butuhkan, panggil saja saya. Saya ada di luar. Dia menyuruhmu untuk membawakan kopi untukku. Tidak juga. Tapi, dia sebelumnya sudah banyak dibantu olehku. Sekarang saya dikucilkan di pabrik karena dia. Dia malah ingin saya dan pembantu di rumah bersama-sama menjadi petugas kebersihan. Ayo datang. Gu Xiao, saya tidak tahu dia masuk dari mana. Saya akan segera mengusirnya keluar. Bukan saya. Benar-benar teman Xiaoxin. Saya hanya mengantarkan kopi untuk Gu Xiao. Tidak ada maksud lain. Nona ini adalah kantor kepala pabrik kami. Selain keluarga kepala pabrik kami, kepala pabrik tidak mengizinkan siapapun masuk saat dia tidak ada. Tolong pergi saat direktur tidak ada. Bukankah direktur itu Gu Xiao? Bukankah Gu Xiao duduk di sini? Akhirnya datang juga. Aku bantu kamu urus pekerjaan ini sekali saja. Tapi kamu malah kabur sendiri. Sebenarnya pabrik obat ini milik siapa? Bukankah ini milikku? Lihat, tolong bantu aku urus pekerjaan. Terima kasih, aku tadi pesan teh susu. Kita masing-masing satu gelas. Ping Ping, kenapa kamu di sini? Ping Ping, kenapa kamu di sini? Kenapa penampilan seperti ini? Aduh, Xiaoxin, kamu ini benar-benar. Dengan status seperti Gu Xiao, bagaimana bisa minum teh susu murah seperti ini? Ya, aku ya. Sudah tahu kamu tidak tahu. Jadi aku sengaja menyiapkan kopi untuk Gu Xiao. Oh begitu? Terima kasih, Ping Ping. Aku lapar, ayo kita makan. Hei, Xin Chen. Kita sudah lama tidak berkumpul. Makan siang bersama yuk. Maaf ya, Ping Ping Qifeng. Dia tidak suka makan bersama orang lain. Malam ini saja. Malam ini aku yang traktir kamu makan. Kamu ajak dia makan. Teman kepala pabrik. Jangan malas. Mengerti? Terima kasih. Saya bisa minum barang mahal ini. Yang murah juga enak tetapi saya tidak minum sembarangan. Tadi kamu bertanya padaku, siapa yang sebenarnya kepala pabrik di sini? Kan? Sekarang sudah mengerti. Seluruh pabrik obat, keluarga Gu semua diberikan kepada Nona Tangxin. Tidak masuk akal. Kamu sendiri jadi kepala pabrik, tapi menyuruh aku jadi petugas kebersihan. Tangxin, kamu benar-benar menyiksa orang. Kamu harus bersyukur.
Karena dulu kamu pernah membantu kepala pabrik kami. Kalau tidak, berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, keluarga Gu pasti tidak akan membiarkanmu berdiri di sini. Benarkah? Tangsin, kamu. Bukankah kamu cuma mengandalkan ada daging di perutmu? Kekayaan yang melimpah ini. Aku pasti akan berjuang melawanmu. Apa kamu berniat melakukan sesuatu? Kamu adalah Ping Ping. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Paman Tang. Dengar-dengar kalian hari ini keluar dari rumah sakit. Aku sengaja datang menjemput kalian. Kamu jangan pura-pura munafik di sini. Kamu satu tim dengan orang yang merugikan, kan? Paman Tang, kamu salah paham. Xiao Xin sekarang adalah Nyonya Gu. Keluarga Gu. Namun, adalah keluarga paling berkuasa di Kyoto. Xiao Xin adalah putri kamu. Lalu, Gu Shifeng adalah menantu kamu. Nanti kalian mau berapa uang? Ia dapat sebanyak itu. Jangan main-main. Masih ngomong menantu. Lihat dia sudah memukul kami. Lagi pula, dulu kita juga tidak baik kepada Xiao Xin. Sekarang dia sudah terbang tinggi menjadi Phoenix. Masih mau peduli pada kita. Kata-kata tidak bisa seperti itu. Pada akhirnya, tetap ada hubungan darah, kan? Lagi pula, keluarga Gu adalah keluarga berpengaruh tingkat atas. Mereka paling peduli dengan muka dan nama baik. Apa mungkin kalian tidak ingin menjalani kehidupan yang baik bersama Tangsin? Sebelas Feng baru saja selesai makan. Apa yang kamu bawa aku ke sini untuk dilakukan? Seharusnya sudah lama kamu bawa aku ke sini. Ini pertama kalinya ada wanita di dekatku. Seluruh mal ini, apa yang kamu suka semuanya milikmu. Ceritakan saja apa yang kamu sukai. Tidak perlu. Ibu sudah memberiku banyak barang. Sekarang tidak perlu membeli lagi. Kalau perlu, belikan saja beberapa untuk bayi. Anak adalah anak. Miliki milikmu sendiri. Ambilkan pakaian termahal di toko kalian. Biarkan istri saya mencobanya. Tidak perlu mencoba. Tidak usah. Selama pakaian 11 Feng bisa dipakai sudah cukup. Tidak perlu yang terlalu mewah. Tidak boleh. Istri Gu 11 Feng harus memakai yang ini. Semoga ke depannya, kamu bisa bebas, menyukai apapun. Tapi pria hanya boleh menyukaiku. Apakah istri sudah siap? Sudah cukup. Pelayan. Barang-barang yang baru saja disukai Nyonya Gu. Kemasi semuanya dan bayar dengan kartu. Itu yang membuat Anda puas. Nyonya Gu. Gu Xiao benar-benar sangat menyukaimu. Dulu, Nyonya tua menyuruhnya menemani berbelanja. Semua tidak bisa digerakkan. Istri saya tentu harus saya yang menariknya. Gesek kartu di sini. Tapi, ayah, masih ingat aku ayahmu, kan? Aku dan adikmu, dihantam hingga masuk rumah sakit. Kamu bahkan tidak mau melihat kami sekalipun. Sekarang kamu hidup bahagia, ya? HMPH, mau melepaskan diri dariku dan adikmu, ya? Padahal kalian yang terus-menerus menggangguku. Kurang banyak bicara, bagaimanapun juga. Kamu juga adalah keturunanku. Mau melepaskan diri dariku dan adikmu. Kalau begitu, bawa uangnya. Kalau tidak, saya akan pergi mengganggu keluarga Gu. Saya masih mempertimbangkan wajah keluarga Gu. Nanti mau diletakkan di mana? Tidak, kalau kalian mulai ribut, angin barat tidak akan melewatimu. Kalau begitu, mau tidak mau kita harus berjuang mati-matian. Aku akan lihat nanti, apakah keluarga Gu masih berani mengambilmu. Jangan. Jika ada yang ingin kalian lakukan, datanglah padaku. Gu, Nyonya tua dan si Feng adalah orang-orang yang sangat baik. Aku tidak bisa lagi membuat mereka kesulitan. Gajiku bulan ini